Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah kita menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita sepanjang malam. Dan kembali kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, renungan kita pagi ini bertema ada terang dalam kegelapan. Kita akan baca bersama dalam Yohanes pertama ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu Saudara, kita semua pernah merasakan kegelapan dalam hidup. Kegelapan ini bukanlah sekedar ketiadaan cahaya secara fisik, melainkan berbagai bentuk tantangan, pergumulan, kesulitan, ketakutan, dan keputusasaan yang kita hadapi. Penyakit, kehilangan yang kita kasihi, krisis ekonomi, kesendirian, atau keraguan iman. Namun, kabar baik Injil selalu dimulai dengan sebuah proklamasi. Terang itu ada, dan terang itu lebih kuat dari kegelapan apapun. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 makna terang dalam kegelapan. Yang pertama, terang sebagai kehadiran Allah. Ayat kunci kita menyatakan bahwa terang yang adalah Kristus, seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat kita, bersinar di dalam kegelapan. Ini berarti terang itu tidak menunggu sampai kegelapan berlalu. Terang tidak berkata, pergilah kamu, baru aku datang. Sebaliknya, terang itu masuk, menyinari, dan hidup berdampingan dengan kegelapan. Ketika kita merasa berada di titik tergelap, sadarilah bahwa saat itulah kehadiran Kristus paling nyata dan paling dibutuhkan. Kegelapan atau masalah, dosa atau ketakutan tidak memiliki kekuatan untuk memadamkan atau menguasai terangnya. Yang kedua, terang sebagai pengharapan. Seringkali di dalam kegelapan kita kehilangan arah, rasa panik, dan tidak tahu harus melangkah kemana. Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah peta jalan kita. Ia tidak menerangi seluruh pemandangan di kejauhan yang mungkin membuat kita takut, tetapi ia memberikan cukup cahaya untuk satu langkah kita berikutnya. Saat menghadapi ketidakpastian Bapak Ibu Saudara, kegelapan masa depan, jangan coba melihat tahun depan. Cukup ambil langkah yang diterangi oleh janji dan perintahnya hari ini. Terang ini memberikan pengharapan bahwa jalan itu ada dan akan ditunjukkan. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, terang sebagai kekuatan baru. Yesaya berbicara tentang rakyat yang berjalan dalam kegelapan dan melihat terang yang besar. Ini adalah nubuatan tentang kedatangan Kristus. Yesaya 9 ayat pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Puji Tuhan. Terang ini bukanlah sesuatu yang kita hasilkan dari usaha keras kita. Terang ini adalah anugerah, karunia yang datang dari luar diri kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah kelelahan, penderitaan atau kegagalan, kita tidak perlu berusaha keras untuk menciptakan kekuatan. Kita hanya perlu berpaling kepada Kristus. Ketika terangnya menyinari kita, terang itu membawa kekuatan, pemulihan,
dan damai sejahtera yang baru. Puji Tuhan, kita yang telah menerima terang Kristus di dalam kegelapan kita, kini dipanggil untuk menjadi pembawa terang bagi dunia. Puji Tuhan, Matius 5:14 menuliskan, "Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Terang yang kita miliki harus dinyatakan melalui perbuatan baik dan sikap hidup yang menjadi kesaksian. Puji Tuhan, saat kita melewati masa sulit atau kegelapan, biarkan iman, ketenangan, dan pengharapan kita menjadi cahaya kecil yang memberikan harapan bagi orang lain yang sedang bergumul. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kegelapan saudara begitu tebal sehingga terang Tuhan tidak bisa menembusnya. Alih-alih berfokus pada luasnya kegelapan Anda, fokuslah pada kekuatan mutlak dari terang Kristus. Puji Tuhan, marilah kita buka hati dan hidup kita dan biarkan terang Yesus Kristus menyinari setiap sudut kegelapan yang tersisa dalam hidup kita hari ini. Puji Tuhan, nikmatilah terang Kristus dalam setiap langkah hidup kita, dan kita akan menikmati betapa besar dahsyat pertolongan Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bapa, kami bersyukur pagi ini, di saat kami sedang berjalan dalam kegelapan, himpitan dosa, penyakit, krisis, ketidaknyamanan dalam kehidupan kami. Ada terang yang Kau tawarkan pagi ini, terang di dalam Kristus, yang membawa kami penuh damai dan sejahtera. Terima kasih. Diberkati kami semua pagi hari ini, dan hamba-Mu percaya kuasa firman-Mu sudah melawat setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.